Halo trader, video kali ini kita akan review peluang emas yang keren banget tapi kadang kurang terekspos. Padahal potensi keuntungannya juga cukup tinggi. Asal saja kamu tahu caranya. Strategi ini juga bisa dipakai untuk scalping alias trading di bawah 1 hari. Nah, karena itu di video kali ini kita akan bahas strategi trading CFD ini. Baik dari titik entry-nya, indikator pembantunya, titik stop loss, dan take profit-nya. Dan tidak lupa kelebihan dan kekurangan dari strategi ini. Jadi, tonton video ini sampai habis agar kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk meraih banyak pips di pasar CFD. CFD, Contract for Difference, sebenarnya udah lama jadi andalannya para trader. Di trading CFD, dengan modal minim aja udah cukup buat mainin saham-saham top dunia. Potensi untungnya juga gede, walau trading dengan waktu singkat. Saham kelas atas seperti S&P 500 Amerika Serikat, DAX 30 Jerman, atau FTSE 100 Inggris. Plus saham unggulannya ada Faang, Facebook, Amazon, Apple, dan Google. Semua bisa diperdagangin lewat CFD dengan gampang. Sayangnya, di Indo, CFD belum seramai Forex dalam pamornya. Padahal peluang untung di dua-duanya sama-sama gede. Soalnya bisa pakai margin dan reference. Nah, makanya video ini bakal ngebahas strategi trading CFD jangka pendek. Biar para trader bisa nyoba dulu di akun demonya. Strategi trading CFD jangka pendek ini fokusnya pada kecepatan, kayak trading dalam sehari atau scalping. Jadi, biasanya posisi cuma bertahan kurang dari 1 kali 24 jam sampai pasar tutup. Dengan gitu, untung bisa didapat tanpa nunggu lama. Nggak jauh beda sama trading forex. Strategi trading CFD jangka pendek mengandalkan analisa teknikal buat bantu tentuin kapan buka posisi. Ikuti langkah-langkah simpelnya seperti berikut ini ya. 1. Pakai tool sederhana tapi multifungsi. Hindari kerumitan. Jadi cukup pakai alat bawaan dari platform trading aja buat bantu analisa teknikal strategi trading CFD ini. Gak perlu nyari-nyari alat rumit pakai plugin tambahan. Biasanya semakin ribet suatu indikator, semakin kaku dan gak fleksibel. Alat sederhana lebih oke daripada yang rumit, karena bisa dipakai semua orang dan bisa disesuaikan sama kondisi pasar apa aja. Alat buat strategi trading CFD yang simple itu, salah satunya pakai trendline. Hampir semua platform trading modern udah dilengkapi fitur buat gambar trendline. Bikin garis-garis ini gampang banget dan dipakai oleh semua trader. Contohnya kayak gini nih. Di gambar atas, tampak pola segitiga triangle. Jelas banget, berkat 2 garis trendline diagonal. Jadi, kita bisa ngeh kalau indeks FTSE Inggris di time frame H4 lagi ngalamin konsolidasi antara level 73-70 dan besar kemungkinan bakal breakout dari situ. Pertanyaannya, tujuannya bakal kemana? Bakal naik dengan tembus uptrend atau malah anjlok downtrend? 2. Perjelas sinyal trading dengan bantuan indikator lain. Supaya sinyal trading lebih jelas, biasanya trader pakai indikator ekstra buat konfirmasi buka posisi yang akurat. Tapi sebaiknya indikator ekstra ini juga yang sederhana saja. Soalnya kalau terlalu banyak indikator malah bikin ribet buat ambil keputusan. Salah satu contoh indikator tambahan itu Moving Average Convergence atau Divergence MACD. Nah, MACD bisa digunakan buat dapetin sinyal trading dengan nungguin perpotongan crossover antara garis MACD sama garis sinyal. Kalau garis MACD biru, potong ke bawah dan tembus garis sinyal coklat, itu tanda kalau lagi ada downtrend. Makanya, posisi jual short punya peluang lebih besar buat dapetin untung. Dari sinyal trading ini, kita bisa buka posisi jual short di FTSE 1000 kisaran 73-70. Setelah buka posisi sesuai sinyal trading tadi, muncul pertanyaan selanjutnya. Kapan sebaiknya tutup posisi? 3. Tetapin batas gerak harga pakai bantuan support dan resisten. Sinyal buat trading cuma nunjukin titik buat mulai transaksi atau open posisi. Nah, buat nentuin kapan harus tutup posisi, kita perlu lihat petunjuk lain. Misalnya dari bantuan support resisten. 2 garis itu bakal nunjukin batasan-batasan pergerakan harga. Jadi, kalau harga nyentuh batas itu, besar kemungkinan bakal balik arah, reversal. Nah, sebelum harga beneran balik, kita udah harus siap buat nutup posisi trading. Di gambar atas, 2 garis trendline membentuk channel. Garis atas channel nunjukin resisten, yang bawah nunjukin support. Dari sinyal trading MACD, terlihat kalau indeks FTSE lagi break ke bawah. Jadi, kita harus siap-siap buat tutup posisi sebelum harga mendekati batas bawah atau support. Misalnya, tutup posisi pas bar nyentuh level 7320. 4. Lindungi posisi pakai stop loss dan take profit. Nggak ada strategi trading CFD yang bisa jamin 100% menang. Makanya,
Lindungi posisi biar gak rugi gede, pakai stop loss. Dan kunci untungnya, sebelum harga balik arah, pakai take profit. Aturannya simple, tentuin dulu rasio resiko dibanding rewards yang siap kamu tanggung. Misalnya, pakai rasio resiko rewards di 2:1. Itu artinya jarak take profit 2 kali lipat lebih jauh dari stop loss. Dari contoh strategi trading CFD FTSE tadi, taruh take profit sebelum harga mendekati batas support, sekitar level 72.20. Jadi, posisi jual kamu bakal ditutup otomatis sama take profit sebelum harga balik arah. Dari contoh di atas, kita berhasil tutup posisi dan dapat untung 500 pips. Dari FTSE level 7370.0 sampai 7320.0. Kalau misalnya ternyata harga bergerak nggak sesuai prediksi awal, at least kita bisa ngebatasin kerugiannya dengan nge-set stop loss yang pas. Pakai rasio risk rewards 2:1. Jadi stop loss ditaruh setengah dari take profit di level FTSE 7395.0. 5. Pelajari detail strategi trading CFD secara mendalam. Kayak trading forex, kamu juga perlu belajar tentang CFD trading yang detail dan komplit buat ngerti semuanya. Kayak jenis aset CFD yang ditransaksikan, strategi trading CFD, syarat dan kondisi trading, plus kelebihan dan kekurangannya dibanding instrumen lain. Sekarang, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari strategi ini. Kelebihan 1. Efektif untuk pemula. Strategi ini cocok untuk para pemula dalam trading, karena menggunakan alat sederhana seperti trendline, yang mudah dipahami dan diaplikasikan tanpa perlu pengetahuan mendalam tentang analisa teknikal yang kompleks. 2. Potensi cepat dapat keuntungan. Dengan fokus trading jangka pendek, strategi ini bisa memberikan keuntungan relatif lebih cepat dibandingkan strategi jangka panjang. Ini membuatnya menarik bagi para trader yang ingin melihat hasil relatif lebih cepat. 3. Penggunaan risk management yang jelas. Dengan memasang stop loss dan take profit, strategi ini menekankan pengelolaan risiko. Rasio risk reward yang dijelaskan membantu trader dalam mengukur risiko mereka terhadap potensi keuntungan. Kurangan 1. Tergantung pada analisa teknikal. Strategi ini sangat bergantung pada analisa teknikal, terutama dalam mengenali pola grafik dan sinyal dari indikator seperti MACD. Jika analisa teknikal tidak akurat, hal ini bisa mengarah pada keputusan trading yang buruk. 2. Tidak menjamin keberhasilan 100%. Seperti semua strategi trading, strategi ini juga memiliki resiko kerugian. Tidak ada strategi yang bisa menjamin keberhasilan 100%, dan ada kemungkinan posisi bisa berbalik arah tanpa peringatan. 3. Mungkin tidak cocok untuk semua aset. Meskipun strategi ini bisa efektif untuk aset tertentu seperti saham atau indeks, tidak semua instrumen finansial cocok dengan pendekatan jangka pendek. Beberapa aset bisa sangat fluktuatif dan sulit diprediksi dalam jangka waktu singkat. Nah, gimana masih mau coba strategi ini? Ingat, pakai demo account dulu ya, biar aman. Dan kalau ada pertanyaan mengenai strategi ini atau tentang forex, kamu bisa hubungi saya ya, lewat WA. Nomornya ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe video ini, biar kamu gak kelewatan video Markotop lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.